Perkenalkan, nama saya Dian Ulfa Malik, NIM channel 111911133. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CSL, prosedur, pemeriksaan, dan hasil interpretasi EKG. Baik, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu untuk melakukan rekaman EKG. Pertama, lakukan persiapan alat. Alat-alatnya terdiri atas yang pertama, alat EKG lengkap dan siap pakai. Kedua, kapas alkohol dan tempatnya. Ketiga, kapas atau kasa lembab. Kemudian, langkah selanjutnya, persiapkan pasien. Pertama-tama kita melakukan pemeriksaan dan melakukan penjelasan kepada pasien atau keluarga tentang tindakan yang akan kita lakukan. Kedua, menyuruh pasien untuk tidur terlentang dan datar. Langkah selanjutnya, urutan perekaman EKG. Pertama, lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kedua, membuka dan melonggarkan pakaian dari pasien bagian atas. Bila pasiennya memakai jam tangan, gelang, dan maupun logam-logam yang lain harus kita lepaskan. Ketiga, bersihkan kotoran dan lemak menggunakan kapas pada daerah dada. Kedua pergelangan tangan dan kedua tungkai di lokasi pemasangan manset elektroda. Dan yang keempat, oleskan jeli EKG pada permukaan elektroda. Bila tidak ada, gunakan kasa basah. Kelima, memasang manset elektroda pada kedua tangan dan kedua tungkai. Keenam, memasang ARD. Ketujuh, menghidupkan monitor EKG. Kedelapan, menyambung kabel EKG pada kedua pergelangan tangan dan kedua tungkai pasien untuk rekam ekstremitas lead dengan cara pertama warna merah pada tangan kanan, warna hijau pada kaki kiri, warna hitam pada kaki kanan, warna kuning pada tangan kiri. Selanjutnya, kesembilan, memasang elektroda dada untuk rekaman prekordial lead. Selanjutnya, keempat, pada garis sternal kanan V1. Selanjutnya, pada garis sternal kiri V2. Terletak di antara V2 dan V4 adalah V3. Ruang iga kelima pada garis tengah klavikula V4, garis aksila depan sejajar dengan V4 itu V5, garis aksila tengah sejajar dengan V4 itu V6, garis aksila belakang sejajar dengan V4 itu V7, garis skapula belakang sejajar dengan V4 itu V8, batas kiri dari kolumna vertebra sejajar dengan V4 itu V9. Lokasi sama dengan V3 tetapi sebelah kanan itu V3R, V7 itu V3R kadang diperlukan. Pada umumnya perekaman EKG hanya dilakukan 12 lead, yaitu lead 1, 2, 3, AVR, AVF, AVL, V1 sampai dengan V6. Ke-10, lakukan kalibrasi dengan keadaan 20 mm per detik. Ke-11, membuka rekaman dengan cara berurutan sesuai dengan pilihan LED yang terdapat di mesin EKG. Ke-12, lakukan kalibrasi kembali setelah perekaman selesai. Ke-13, beri identitas pasien hasil dari rekaman terdiri atas nama, umur, tanggal, dan jam rekaman serta nomor lead dan nama pembuat perekaman EKG. Ke-14, matikan alat-alat. Ke-15, cuci tangan kembali. Lanjut untuk hasil dari interpretasi EKG. Kriterianya dari interpretasi EKG terdapat sinus, irama terdapat sinus. Kemudian kedua, denyut jantung 300/4 sama dengan 75 kali per menit. Kemudian ketiga, regularitas itu regular.
dan aksis hasilnya positif 60 derajat. Intinya aksisnya normal, kemudian gelombang P-nya 0,8 detik, amplitudenya 20 mm. Untuk interval PR-nya durasinya 0,16 detik, dan untuk konteks QRS-nya durasi 0,08 detik. Untuk segmen ST-nya, elevasi ST di LED 2, 3, VF, dan depresi ST pada AVR dan AVL. Untuk gelombang T-nya, hiperakut T di LED 2 dan LED 3. Untuk interval QT-nya itu normal. Jadi kesimpulannya terdapat sinus ritme HR 75 kali per menit normoaksis, dan STERMI atau ST elevation myocard infection. Sekian dari saya, terima kasih.